wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yeni. Saya berasal dari Semelu. Saya jurusan dari BDI. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit ilmu pengetahuan saya atau hasil penelitian saya yang berjudul membudidayakan ikan bandeng. Ikan bandeng, teman-teman pasti tahu ikan bandeng kan? Ikan bandeng yaitu ikan bandeng yang memiliki cita rasa yang enak dan sangat digemari oleh berbagai kalangan masyarakat dengan harganya yang sangat terjangkau, sehingga wajar jika sekarang menjadi incaran untuk para konsumen, khususnya konsumen ikan. Di beberapa daerah di Indonesia, khususnya daerah Jawa atau daerah Sulawesi Selatan, ikan bandeng memiliki tingkat frekuensi konsumsi yang sangat tinggi. Selain sebagai ikan konsumsi, bandeng juga banyak dicari untuk digunakan sebagai bahan umpan bagi para pengusaha penangkapan ikan tuna. Ikan bandeng sekarang merupakan ikan yang mempunyai nilai pasaran yang sangat besar. Dalam penelitian ini, saya akan membahas mengenai ikan pelagis, khususnya jenis ikan bandeng. Ikan bandeng juga memiliki nama latin, yaitu Canos canos, yang merupakan komoditi perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi karena mempunyai nilai gizi yang sangat digemari oleh masyarakat. Dan segmentasi usaha budidaya bandeng dikelola dengan sistem agribisnis seperti usaha pembenihan, usaha pendederan, dan gelondongan dan pembesaran. Selain itu, ikan bandeng juga merupakan ikan yang bisa hidup di air laut dan di air sungai, dan juga salah satu ikan yang mempunyai daya jelajah yang besar karena kemampuan beradaptasinya dan berenang dengan sangat baik. Hampir di seluruh pulau di Indonesia terdapat ikan bandeng. Ikan bandeng tidak hanya dicari untuk dikonsumsi secara langsung oleh masyarakat, tetapi juga digunakan untuk perumusan penangkapan ikan tuna. Ikan bandeng adalah jenis ikan pelagis dengan nama ilmiah yaitu Canos canos dan terdapat dalam famili Canidae dan dikenal juga dengan nama milkfish. Ikan bandeng ini juga dapat hidup sampai ke pinggiran dan di tengah laut, dan secara kontinu akan kembali ke perairan dangkal atau tepi pantai untuk bertelur. Ikan bandeng lebih menyenangi perairan dangkal dengan banyak tanaman bakau di sekitarnya, yaitu karena akar tanaman bakau akan melindungi telur dan bayi ikan bandeng dari pemangsang seperti ikan lain yang berukuran lebih besar. Ikan bandeng juga dikenal dengan pemeliharaan secara tradisional, dikenal dengan sistem pendederan atau peneneran atau pentokolan yang pengelondongan yang bertujuan untuk mengefisiensikan pemeliharaan dan menekan mortalitas. Berdasarkan desain konstruksinya, tambak bandeng di Indonesia dikenal menjadi beberapa model tambak, yaitu model tradisional, model modular, dan model menyebar, model dapur, model porong, dan model tanam. Pada prinsipnya, model-model tambak tersebut mempunyai komponen dan tujuan yang sama, yaitu terdapat komponen petak, peneneran atau nooseropon. Pembesaran bandeng secara tradisional merupakan sistem budidaya yang mengandalkan benih dari tangkapan alam. Jadi, para pembudidaya membuat perangkap pada saat air pasang masuk ke dalam tambak melalui saluran atau pintu tambak. Pada perkembangan sistem tradisional selanjutnya, benih bandeng atau yang disebut dengan nener yang ditebal berasal dari perairan pesisir sekitar yang ditangkap dengan menggunakan alat seser. Produksi bandeng dasar
tambak tradisional rata-rata berkisar sekitar 400 kg. Persiapan budidaya yaitu merupakan faktor utama yang harus dilakukan sebelum pemeliharaan. Tujuannya yaitu utamanya adalah agar budidaya bandeng yang dilakukan bisa mencapai hasil panen yang memadai target ukuran tercapai dan jumlah yang hidup maksimal, cepat tumbuh dan dalam kurun waktu yang pendek, dan hasil panen yang menguntungkan, nilai jual tinggi dan biaya operasional rendah. Jenis kegiatan yang perlu dilakukan dalam persiapan tambak diantaranya adalah perbaikan konstruksi tambak, pengeringan, pengapuran, pemberantasan hama, pemupukan, dan penumbuhan pakan alami. Yaitu seperti biasanya pendangkalan saluran sering atau selalu terjadi pada tambak tradisional karena sumber air yang masuk ke dalam tambak langsung berasal dari pantai, muara sungai, atau sungai yang airnya relatif keruh. Hal itu karena tidak adanya peta atau kolam reservoir yang berfungsi sebagai penampungan air sementara. Selanjutnya yaitu benih bandeng. Benih bandeng merupakan faktor paling utama di antara faktor lainnya yang mempengaruhi keberhasilan budidaya ikan. Hal itu dikarenakan laju pertumbuhannya akan sangat tergantung pada kualitas benih yang ditebar. Begitu pula dengan budidaya bandeng, benih atau nener yang ditebar harus dipilih dan berkualitas sehingga produksi yang dihasilkan bisa maksimal. Pada umumnya, benih atau nener bandeng berasal dari dua sumber yaitu alam dan hatchery. Adapun manfaat dari penelitian ini ialah agar para pembudidaya dapat mengetahui berbagai jenis dan karakteristik serta habitat dan persebaran ikan bandeng. Sedangkan perumusan masalahnya yaitu mengetahui karakteristik ikan bandeng dan habitat persebaran ikan bandeng. Setelah itu, apa yang menyebabkan petani ikan bandeng gagal panen? Yaitu komoditas yang dibudidayakannya tidak berkembang akibat cuaca yang terlalu panas. Dan kedua, apa manfaat ikan bandeng bagi kesehatan? Manfaatnya yaitu merawat kesehatan tulang dan juga gigi karena ikan bandeng mengandung mineral berupa kalsium. Baiklah, mungkin cuma sampai sini yang saya sampaikan. Mungkin ada kata salah saya dalam menyampaikan materi ini. Mohon dimaafkan karena saya dalam proses pembelajaran. Saya tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.